Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun belajar di rumah, kamu harus tetap semangat. Untuk pembelajaran IPA minggu ini, kita akan melanjutkan bab listrik dinamis, yaitu hukum Sebelum mulai pembelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Apa tahu hukum itu? Jadi pertama kali yang menemukan hukum itu adalah Jos Simon Ohm. Dia melakukan percobaan dan dia menyimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Jadi ini sebanding. Kalau baterai 1 berarti arusnya kecil, baterai 2 arusnya besar. Kita percobaan dulu. Ini baterai 1, nyalanya kan tidak begitu terang. Ini tegangannya 1,2 dan arusnya 0,2. Baterai 2 kamu lihat sudah mulai oranye nyalanya karena tegangannya 2,6 dan arusnya 0,4. Bagaimana kalau baterainya 3? Oh, ternyata nyalanya lebih terang karena tegangannya 4, terus arus listriknya 0,5. Jadi dari tabel data kita ketahui jika beda potensial itu diperbesar, maka arusnya juga turut membesar. Jadi baterai 1 dengan baterai 3 itu kan nyalanya tadi kamu lihat kan berbeda. Semakin banyak baterainya, nyalanya semakin terang. Ini kamu lihat angkanya. Ini beda potensial dari 1,2 menjadi 4. Ini berarti semakin besar. Ini arusnya juga 0,2, 0,4, akhirnya 0,5. Karena ini sama-sama, kalau semakin banyak baterainya itu sama-sama membesar, maka hubungan antara V dan I itu disebut sebanding, selaras. Jadi sama-sama semakin besar. Terus bagaimana grafik antara V dan I? Kita lihat. Ini grafik beda potensial terhadap kuat arus. Tadi kan tegangannya 1,2, arusnya 0,2. Ini tegangan, ini arus. Jadi tegangan 1,2 kan di sini, arusnya 2 ini sini. Terus tegangannya 2,6, arusnya 4. Tegangannya 4, arusnya 0,54. Jadi seperti ini grafik hubungan beda potensial dan kuat arus listrik, sehingga V itu sebanding dengan I. Makanya rumus untuk hukum Ohm, V sama dengan I kali R. V itu beda potensial, satuannya volt, I itu kuat arus, satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Sekarang grafik hubungan hambatan R terhadap kuat arus. Ini kita coba tegangannya itu 10. Jadi dalam rangkaian listrik itu baterainya hanya 1. Terus kita beri hambatan yang berbeda-beda. Ternyata kalau hambatannya 10, arusnya 1. Asalnya dari mana? I itu sama dengan V dibagi R. Kalau V nya 10, hambatannya 10 berarti 1. Kalau hambatannya 20 berarti 10 per 20. Ini hasilnya 0,5. Terus kalau hambatannya 30 berarti 10 per 30, arusnya 0,3. Kalau hambatannya 40, arusnya 0,25. Ini kamu lihat grafik hubungan antara R dan kuat arus.
Kamu lihat ini angka-angkanya dari sini ke sini kan 10, 20, 30, 40 nya semakin membesar, tapi beda dengan arusnya. Ternyata habis 1 0,5 kan semakin menyusut, ini semakin membesar, ini semakin menyusut, berarti kan tidak selaras, tidak sebanding. Berarti dikatakan bahwa hubungan R dan I itu adalah berbanding terbalik. Semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus listriknya. Seperti di jalan raya itu, kalau misalkan ada hambatan demonstrasi itu, berarti arus lalu lintas kan macet, ya seperti itulah. Kalau tidak ada hambatan, berarti arus lalu lintasnya juga lancar. Jadi arus listrik itu bisa digambarkan juga seperti arus lalu lintas. Jadi makanya ini R itu berbanding terbalik dengan I. Jadi R nya di atas, I nya di bawah. R sama dengan V dibagi I. Kalau mencari V gimana Bu? Berarti ya V sama dengan I kali R. Kalau mencari I, ya ini tinggal tukar tempat saja. I nya taruh di sini, R nya taruh di bawah, karena berbanding terbalik. Jadi secara matematis, saya ulangi lagi, bahwa hukum itu ditulis V sama dengan R kali I atau I kali R, sedangkan R sama dengan V dibagi I. Satuan R itu watt per ampere atau sama dengan ohm, atau dilambangkan ohm seperti ini. Ini contoh soal, penghantar listrik dengan beda potensial 15 volt mengalirkan arus 2,5 ampere. Berapa hambatan listrik yang mengalir? Ini D1, V sama dengan 15 volt. Ini 15 volt ini kan V ini. Terus arus listrik I 2,5 ampere. Yang ditanya adalah R. Maka R sama dengan V dibagi I. Berarti 15 dibagi 2,5. Pembagian jika di bawahnya koma, maka sama-sama dikalikan 10. Jadi komanya ini digeser ke belakang jadi 25. Ini komanya kan di sini, digeser ke belakang berarti tambah 0. Berarti 150 dibagi 25 sama dengan 6 ohm. Demikian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nanti saya beri soal seperti biasanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat bekerja.